Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya segala puja kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana oleh Allah telah memberikan kita nikmat, berbagai macam anugerah, berbagai macam kebahagiaan, berbagai macam pemberian yang tidak sanggup kita menghitungnya, yang mana di salah satunya adalah yang paling besar telah diberikan kepada kita, yaitu kita bisa beriman kepada Allah, mengakui Dia sebagai Tuhan, dan juga mengakui bahwa kekasihnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan ataupun rasulnya. Dan selanjutnya salawat beriring salam tentunya kita sanjung sajikan, kita persembahkan, kita selalu mengucapkan, kita hadiahkan kepada kekasih kita bersama, yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat itu pun tidak lupa pula kita kirimkan kepada seluruh keluarga besar beliau dan juga sahabat-sahabat yang telah membantu beliau dalam memperjuangkan agama Islam ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita beberapa menit ke depan akan mendengarkan sedikit tadhkirah, mendengarkan sedikit mau'izah, mendengarkan sedikit nasihat, yang dimana nasihat ini, tadhkirah ataupun pengingat ini, mau'izah, pelajaran-pelajaran ke depan ini khususnya untuk pembicara sendiri dan juga hendaknya bermanfaat kepada seluruh pendengar dimanapun, di pelosok manapun pendengar berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, ketika menciptakan makhluk yang dinamakan dengan makhluk ahsani taqwim, makhluk yang paling bagus, yang paling hebat yang pernah diciptakan oleh Allah, yaitu manusia ini, tentunya Allah tidak serta-merta setelah menciptakannya meninggalkan dan membiarkan mereka begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia tidak seperti Allah ciptakan ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia tidak seperti menciptakan singa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah tidak seperti menciptakan burung-burung yang berterbangan. Dalam artian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang berbentuk hewan, yang berbentuk nabat ataupun tumbuhan, yang berbentuk jamad ataupun benda-benda mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan mereka itu tidak menggarisbawahi alur dan juga tujuan daripada adanya mereka. Ketika Allah menciptakan singa, Allah Ta'ala tidak mengatakan kepada singa, kamu harus hidup begini. Namun yang kita saksikan sekarang, binatang-binatang yang Allah ciptakan itu diberikan kebebasan dalam kehidupannya di dalam dunia ini oleh Allah. Sekalipun apapun yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah itu tidak terlepas daripada iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak dan juga perbuatan Allah yang dilakukan oleh para makhluk-makhluk ini. Namun hal yang berbeda ketika Allah menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggaris tujuan daripada adanya manusia, menggaris dan juga menekankan
bahwa manusia hidup di dalam dunia ini, Allah ciptakan di dalam dunia ini, itu ada tujuannya dan juga ada maksudnya. Mereka hidup di dunia ini tidak hanya untuk makan, minum, dan urusan diranjang. Mereka hidup di dunia ini bukan hanya untuk melancong ke sana kemari. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tujuan daripada makhluk Allah yang sempurna diciptakan oleh Allah. Nah, apakah tujuan tersebut? Apa tujuan kita ini diciptakan oleh Allah? Apa tujuan kita sebagai manusia? Apa yang harus kita tuju? Apa akhir daripada pencarian kita? Apa yang harus kita kejar di dalam dunia ini? Itu yang dimaksud dengan tujuan manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Bukan tujuan Allah dalam menciptakan manusia. Itu harus digarisbawahi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanazzaha 'anil aghrad. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, maha tinggi Allah daripada tujuan. Dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ditetapkan bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai tujuan ataupun motivasi dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Kenapa begitu? Karena jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, menciptakan makhluk-makhluk ini dengan motivasi oleh sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak lemah di pandangan makhluk. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bekerja dengan kebebasannya, tidak bekerja dengan inisiatifnya sendiri, namun mendapatkan motivasi daripada hal yang lain. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak lemah di mata makhluk apabila kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan dalam penciptaan jagat raya ini. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disimpulkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai tujuan di dalam menciptakan makhluk. Yang kedua, apa tujuan manusia? Apa tujuan akhir yang telah digarisbawahi itu? Ketahuilah bahwa semua tujuan yang digarisbawahi oleh Allah itu bermuara kepada dua tujuan pokok. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia ini, untuk manusia Allah berikan tujuan yang pertama adalah untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dalam hal mengenal dan lebih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini didasarkan di dalam Al-Quran. Ini disimpulkan oleh para ulama di dalam Al-Quran, yaitu di salah satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqa as-sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang pencipta 7 petala langit dan 7 lapis bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan segala fenomena yang terjadi di antara keduanya, yaitu baik itu turunnya wahyu maupun turunnya anugerah Allah daripada langit, maupun tumbuh anugerah Allah daripada bumi. Apapun fenomena yang kita saksikan di antara langit dan bumi, semuanya itu ciptaan Allah. Untuk apa Allah ciptakan itu?
Apa tujuan untuk kita Allah ciptakan itu? Tujuannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kita ini faham, supaya kita ini mengerti, supaya kita ini mengilmukan bahwa annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa ke atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan juga itu semua untuk kita mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Nah, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia ini, itu merupakan tanda, itu merupakan jalan, itu merupakan informasi, ataupun itu merupakan suatu surat daripada Allah yang harus kita mengerti bahwa Dia itu kuasa ke atas segala sesuatu, dan Dia itulah yang mengetahui segala sesuatu. Dari sinilah bahwa kita mengerti tujuan kita ini diciptakan semua. Apapun yang diciptakan dalam dunia ini, itu untuk ilmu kita kepada Allah, untuk mencari ilmu. Itu hanyalah media kita untuk lebih mendengar dan lebih dekat dan lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apapun yang tidak berkaitan dengan ilmu, apapun yang terjadi yang kita lakukan tidak menghasilkan ilmu kita ini lebih bertambah kepada Allah, itu bukanlah tujuan kita di dalam dunia ini. Apapun itu, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, baik itu harta dunia dan sebagainya, itu bukanlah tujuan kita bersama, saudara-saudara. Namun tujuan kita ada di sini, diciptakan seluruhnya ini, itu untuk kita mengetahui dan mengilmukan bahwa Allah itu kuasa terhadap segala sesuatu. Yang pertama, tujuan kita ini diciptakan di dalam bumi, dan juga seluruh alam ini diciptakan adalah untuk kita mencari ilmu, mengilmukan, dan juga mengetahui bahwa Allah itu kuasa dan mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, tujuan kita ini berada di dalam dunia apa? Selain ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk beribadah kepadanya dan juga untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Yang pertama, tujuan kita tadi adalah ilmu. Yang kedua adalah amal yang saleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pun diambilkan daripada Al-Quran, yaitu ayat yang telah sering kita dengar, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan mereka itu Allah ciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Nah, inilah tujuan pokok daripada kita hidup di dalam dunia. Apapun yang kita lakukan selain ini, kita berpaling daripada tujuan. Apapun yang kita buang energi kita untuk hal yang selain dua ini, itu pembuangan energi yang sia-sia. Nah, apapun itu, baik itu hal yang berefek bertambahnya uang kita, ataupun bertambahnya kekuatan kita, bertambahnya power kita, namun ilmu dan amal tidak bertambah, itu kita termasuk orang-orang yang berpaling daripada tujuan asalnya. Namun jika kita ini mengamalkan apa yang Allah perintah dan juga mencari ilmu tentang Allah, lebih mengenal Allah, lebih ma'rifah Allah,
lebih dekat mengaji, mencari, mengkaji tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ini di dalam hal duniawi kurang daripada orang-orang lain, masih di bawah rata-rata, namun kita masih berada di atas rel tujuan yang digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara-saudara yang harus kita ingatkan, yang harus kita sadari, bahwa tujuan kita ini tidak lain tidak bukan yang pertama adalah untuk mengenal Allah, untuk kembali kepada Allah, yang kedua untuk beramal kepada Allah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya berada di dalam rel tujuan yang telah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, mungkin hanya inilah pencerahan singkat dan fikirah singkat daripada saya di ujung Sumatera ini, yaitu di Provinsi Aceh, mewakili daripada cabang Dewan Masjid Indonesia Aceh. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga ini mungkin bisa menjadi ajang silaturahmi kita untuk saudara-saudara kita di sana, dan juga ajang pendekatan lebih dekat antara sesama anggota dan juga kader daripada DMI. Saya Muntasir Wali Al-Khalidi bin Abi Muhammad Nasir Wali Al-Khalidi Wali Al-Khalidi mengundurkan diri. Di mana ada yang salah saya mohon maaf. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.